Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Abid Fadilah, balik lagi. Hari ini gue mau ceritain nih pengalaman gue selama di Indomaret, khususnya resiko-resikonya ya. Hal ini udah gue alami sih sebenarnya dari hari pertama gue. Oke, langsung aja gue ceritain ya. Dari gue masuk pertama itu gue berdua. Ya. Saat itu ada salah satu orang yang sakit katanya. Harusnya gue masuk bertiga, jadi gue masuk berdua. Akhirnya di hari pertama itu juga gue megang barang dan gue juga ngasihin, tapi ngasihinnya itu gue ganti-gantian sama pemegang sip gue yang perempuan. Dan beneran sih itu kayak gue agak kaget juga gitu, kayak capeknya semuanya berasa ya lumayan di hari pertama soalnya gitu langsung dibikin. Wah, apalagi toko yang gue tempatin itu tokonya terbilang rame ya gitu. Nah, nggak sampai di situ, sejam sebelum gue pulang pemegang SIM gua tiba-tiba nyuruh gua nuker uang. Gue bingung dong, gue bingung banget gitu. Nuker uang di mana gitu. Gue juga mikir apakah Indomaret tidak menyediakan uang-uang recehan. Terus saya tanya ke pengasih saya, oh nyediain, cuman datangnya agak lama dan terkadang juga nggak sesuai gitu katanya. Oh oke lah. Jadi saya tanya, saya harus nyari uang di mana katanya. Yaudah cari di mana kek, di agen-agen katanya. Keliling-keliling aja. Gue mikir, gue bukan orang sini, maksudnya bukan orang daerah toko itu, terus gue juga nggak tahu agen-agen apa. Gue suruh nyari tukeran receh gitu ya kan. Gue dan nomilnya itu nggak main-main, sampai 3 juta gue disuruh nyari uang logaman, uang puluhan, uang ribuan. Akhirnya nggak banyak pikir, ya udahlah gue jalan aja gitu, gue nurut aja karena gue juga masih butuh banyak pengalaman gitu. Akhirnya tapi gue usahain, gue cari, dapet lah gue gitu. Jadi nggak langsung dapat drop 3 juta di satu tempat, jadi gue angsur 1 juta dapat di sini, 500 dapat di sana. Akhirnya dapet, tahu-tahu nggak kerasa udah maghrib lewat. Gue harus baru balik ke toko dulu dan nggak langsung pulang gitu, harus balikin duit itu. Tiba-tiba gue ditinggal lah sama pemegang sip gue gitu, tanpa gue nggak tahu apa-apa gitu. Dan yang kacaunya lagi ternyata minus 50.000 katanya. Jadi ada pembayaran virtual gitu, gue juga saat itu masih belum ngerti ya, katanya salah gue juga nggak tahu itu bener salah gue apa emang gimana. Ya lu tau lah, setiap manusia ada pikiran positif negatifnya, termasuk gue gitu ya. Entah gue dicurangin apa enggak ya, tapi gue selalu berpositif thinking, walaupun gue ada pikiran negatifnya, tapi gue tetap menangin pikiran positifnya gue gitu. Karena ya sebagai manusia yang baik kita mencoba lebih baik lah ya, insya Allah. Nah, next gue bilang ke pemegang sip gue nih, gue bilang ke pemegang sip gue, akhirnya gue belum bisa bayar hari itu karena kan gue nggak megang uang saat itu, jadi gue bayarnya besok gitu, gue minta dispensasi. Nah, kesialan selanjutnya maksudnya resiko-resiko selanjutnya yang gue alamin itu nggak berselang lama ya, itu kasiran-kasiran error. Gue yakin banget lu nih anak retail Indomaret atau Maret sering banget ngalamin namanya kasiran itu antriannya panjang, tahu-tahu komputer ngehang, nggak bisa diapa-apain, mouse nggak bisa digerakin, touchscreen-nya error. Ketika itu komplain lah dari konsumen kan, langsung kita disemprot, dimaki-maki karena kelamaan. Itu menurut gua harusnya ada perbaikan gitu. Pas gue tanya, mengasih kayak gini sering terjadi nggak sih sebelumnya? Katanya iya. Gue heran gitu sama Indomaret atau Alfamaret gitu ya. Gue nggak tahu lah gitu. Kenapa kok bisa-bisanya kejadian yang sering terjadi ini, padahal ngerugiin perusahaan gitu ya, kok nggak ditanggulangi gitu. Kita yang anak karyawan jadi tumbal gitu atas cemoohan atau caci makian konsumen gitu kan. Gue juga sering lihat ketika antrian panjang gitu, lambat laun antrian tuh ya udah hilang gitu aja karena mereka males nunggu lama gitu, akhirnya nggak jadi beli gitu. Menurut gua kayak gini tuh benar-benar ngerugiin. Tolong dong pihak perusahaan koreksi ya, takutnya ini malah ngerugiin pihak perusahaan sendiri gitu. Komputernya tuh harus benar-benar diupdate atau pakai versi terbaru lah gitulah ya. Dan yang terakhir nih, resiko dari Indomaret itu adalah NKL atau NBH. Ya, anak retail pasti tahu tuh NKL NBH. Itu adalah barang minus atau yang disebabkan oleh hilangnya barang gitu, dari stoknya nggak sama gitu. Hal ini terjadi saat gue 3 bulan audit pertama. Gue kaget banget, tiba-tiba gue
gajian gue itu setelah audit dipotong 300 ribuan gitu. Gue mikir dari guanya aja udah dipotong 300 ribu, ya kan, belum lagi yang dari yang lain-lain juga potongannya berapa gitu, banyak banget kali minusnya. Saat itu gue mikir seperti itu loh. Tapi gue di situ jadi lebih introspeksi diri lagi. Mungkin gue yang kurang hati-hati dan teman-teman juga belum hati-hati buat pengawasan. Tapi pas bulan selanjutnya itu sering banget namanya ngeplus. Ini harusnya karyawan, kenapa kalau minus karyawan ganti, plus bagi dua lah, mungkin akan ada di budget ya. Kalau minus juga ada budget dari perusahaan, cuman kan biasanya over kalau misalnya emang lagi minus. Jadi karyawan yang nombok. Kenapa kalau lagi ngeplus semua hasil ngeplusnya itu buat perusahaan 100%, nggak ada bagiannya buat ngegantiin barang minusnya yang udah diganti sama karyawan di bulan lalunya gitu. Jadi singkatnya gini guys, minus bagi dua sama perusahaan, tapi ngeplus itu perusahaan makan sendirian. Itu aneh banget sih menurut gua. Ya mungkin kalau bagi kalian yang mau tanya-tanya ke pihak perusahaan, yang ada salahnya gitu ajuin proposal, kenapa kalau ngeplus itu nggak dibagi dua juga sama karyawan buat nutupin potongan gaji gitu. Jadi hasil ngeplusnya yang di bulan depan itu kalian bisa terima di gaji gitu loh guys, maksudnya. Oke sih, itu aja dari gua. Seumpama dari kalian ada yang ngerasain namanya pengalaman-pengalaman yang lebih ngenakin dari gua atau pengalaman-pengalaman ini, bisa komentar ya. Dan ada part 2-nya ya guys. Nanti gua ceritain nih pas gua udah jadi pemegang SIP-nya dan sebagainya. Oke, sekian dari gua. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.